Marxis. Karena itu dalam mempraktekkan mengenai setelah kembali dekret Presiden 5 Juli itu 59, bahasanya ya tidak meninggalkan daripada jiwa dan semangat Marxis itu. Buktinya apa? Buktinya adalah lantas kemudian mengembangkan daripada perjuangan beliau mengenai mempersatukan semua kekuatan dan ideologi. Diajak semua kekuatan yang mempunyai ideologi itu dalam pesta satu meja, itu yang kemudian lantas bersama-sama untuk mencapai cita-citanya itu. Nah, dalam rangka inilah kemudian lantas timbul Nasakom itu, nasionalis, komunis dan agama itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pusat daripada kuat pemikiran Bung Karno. Dan ini sudah saya saya ketahui sejak tahun 58. Pada waktu saya menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Pada waktu itu beliau mengunjungi daerah dalam rangka saya sebagai penguasa perang. Saya mendampingi beliau di mobil dari Bandeng, Bandeng sampai kepada kota tempat penginapan. Banyak saya laporkan soal keamanan. Kemudian saya tanya kepada beliau, Pak, karena setelah pemilihan umum pada waktu itu untuk Dewan Kesultanan, ya Pak, ini mengenai PKI di Jawa Tengah itu menang, apakah tidak membahayakan Pancasila? Saya menanyakan itu. Karena ideologi Pancasila sama ideologi daripada komunis dengan sini akan mendirikan negara komunis juga. Dan ternyata sekarang sudah menang, apa tidak membahayakan daripada Pancasila? Beliau menjawab biasanya bahwa kan kenyataan PKI itu mendapat dukungan daripada rakyat. Merupakan kekuatan yang harus kita perhatikan, kita perhitungkan. Karena itu harus kita berjuang untuk menjadikan PKI itu adalah PKI Pancasila. Nah, saya nanya, apa mungkin Pak? Nah, beliau mengatakan ini perjuangan bapakmu, serahkan kepada saya. Kamu tidak usah turut-turut. Ya sudah, di situ saya sudah melihat bahwasanya beliau tidak akan menghilangkan daripada PKI, akan menggunakan. Kemudian apalagi juga setelah kemudian lantas konsep Nasakom tersebut tidak hanya ke dalam negeri, tapi juga sudah dijual luar negeri lewati pidato beliau di Persyaratan Bangsa-Bangsa itu. Jadi tahun 58 saya sudah menanyakan apa tidak membahayakan. Nah, kemudian terjadi mengenai soal KUB G30 SUKI, dan secara kebetulan saya mempunyai kepercayaan untuk mendampingi mengatasi daripada keseluruhannya, sehingga saya tinggal saja. Lah Pak, saya dulu kan sudah tanya bahasanya PKI Pak tidak membahayakan Pancasila. Yang kemudian lantas ternyata sekarang demikian. Tapi beliau masih mengatakan itu mengenai peristiwa G30S dan meninggalkan jenderal-jenderal itu dalam revolusi hanya merupakan suatu hal yang kecil. Yang kita juga agak deg-degan, agak masa meninggal gugurnya daripada jenderal-jenderal hanya merupakan suatu kejadian yang kecil. Baiklah itu. Tapi bagi saya bukan jenderalnya, benar-benar PKI komunis itu sudah mengancam Pancasila. Itu bagi saya. Tapi bagi beliau adalah masih berusaha pada konsepnya untuk mempersatukan daripada ideologi. Karena itu setelah G30S konfliknya itu timbul dalam mengatasi situasi demikian. Ada perbedaan di antaranya konsep rakyat menginginkan PKI itu dibubarkan karena sudah berulang-ulang untuk mengadakan KUB dan sebagainya. Sedang Bung Karno itu adalah tetap ingin mempertahankan daripada PKI dalam rangka konsep Nasakomnya itu. Ini semua tersirat di dalam dialog saya secara empat mata di antara beliau dengan saya itu mulai 2 Oktober sampai kepada 10 Maret. Berulang-ulang gitu. Saya terus dimarahi terus saja. Tapi saya dimarahi apa boleh buat tapi untuk perjuangan. Tapi saya tidak menunjukkan daripada sifat menentang. Saya menunjukkan bahasanya, Pak, ini rakyat itu masih percaya gitu. Kalau Bapak tidak menentang arus daripada rakyat, percayalah gitu. Semua itu masih mendukung untuk menyelesaikan revolusi ini gitu. Tapi ya beliau tetap berpegang teguh dan selalu mengatakan, kamu sebagai prajurit, saya panglima tertinggi gitu.
harus tunduk pada saya, bubarkan itu kami sama KAPI. Saya katakan, Pak, ya kasihan, wong ini yang mendukung pada perjuangan itu baru Pak bubarkan, PKI itu yang harus bubarkan. Marah lagi daripada beliau. Jadi terus menerus begitu, lantas akhirnya pada waktu menyadarkan pada saya lagi, kamu harus tahu bahwa saya ini tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia, saya ini sudah menjadi pemimpin dunia. Ya. Saya sudah terlanjur menjual konsep Naskom itu kepada dunia. Sekarang saya harus bubar PKI. Berarti kan menyabut daripada konsep saya. Di mana muka saya terhadap dunia itu? Ini menjadi alasan. Ya, kalau saya jawab, kalau begitu gampang Pak. Bagaimana? Yang penting sesuai dengan apa yang selalu diajarkan Bapak kan. Yang penting kan kepentingan rakyat kita, kepentingan nasional dulu. Baru dengan kepentingan nasional dan kekuatan nasional kita bisa melangkah keluar. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan di dalam, ya apa yang harus kita lakukan keluar? Karena kalau caranya demikian, itu gampang. Jadikan saya bumper, saya bilang. Gimana? Saya akan bubarkan PKI. Tapi nanti kalau sudah dengan demikian, lantas dunia itu melihat bahasanya yang membubarkan PKI mana Pak? Tapi saya. Tapi setelah itu kemudian manjur, saya minta supaya digongi untuk keperluan ke dalam, itu supaya ke dalam rakyat benar-benar daripada pembubaran PKI, walaupun saya membubarkan, toh Bapak menyetujui sehingga rakyat bisa mendukungnya. Rakyat kan ya tidak bisa, tidak bisa ya susah kalau begitu. Kaman, akhirnya tanya, sudah berulang-ulang itu dari tanggal 20 Oktober sampai kepada 10 Maret, sebelumnya 11 Maret itu. Akhirnya entah beberapa hari sebelumnya 1 Maret itu, perubahan Maret itu. Saya masih belum sakit pada waktu itu, dipanggil gitu. Berdua, lantas beliau dalam keadaan santai, pakai celana kolor sama kaos saja. Saya mel itu ada apa, lantas saya ya minum dan sebagainya. Akhirnya menanyakan saya sambil jawab, jane aku iki kok kapake. Jadi saya juga madek pada waktu itu Pak. Itu sangat longso gitu melihat itu. Lantas saya mengatakan pada beliau, Pak, jadi Bapak belum ngerti. Begini, kan Bapak sudah tahu kalau saya itu anaknya petani, anaknya orang kecil, gitu. Tapi walaupun orang kecil, ayah saya, orang tua saya itu punya kudangan terhadap anaknya. Itu. Oh boy, begini pesan kepada saya, kalau kau kelak menjadi orang bisa mikul dur mendem jeruk pada orang tua, itu kudangan daripada ayah saya. Ya saya taati. Nah sekarang ini saya sebetulnya memandang Bapak itu tidak hanya sebagai presiden notaris, tidak hanya sebagai panglima tertinggi, juga tidak sebagai hanya pemimpin besar revolusi, itu presiden seumur hidup, tapi juga saya pandang sebagai ayah saya sendiri. Lah saya ini maksud saya mikul dur mendem jeruk pada Bapak, tapi yang mau dipikul dur mendem jeruk tidak mau. Saya kata tenan ini. Lah kalau tidak tenan saya dimarahi, sudah tidak mau datang kemari ya. Bolak-balik dimarahi saja. Jadi dengan mulian di sini ada perbedaan antara sarannya mengatasi keadaan. Saya mengatakan menampung arus daripada bubar PKI, beliau masih belum, tapi tidak mungkin daripada beliau untuk melaksanakan karena perhitungan ke dalam dan politik ke luar tadi. Nah saya bisa mengerti karena itu saya katakan jadikan saya bumper gitu. Itu saya bukan PKI, tapi setelah itu Bapak ngegoki, artinya harus setuju di setelah beberapa berselang. Itu kesimpulannya, dan kemudian masih ragu-ragu nanya. Dan saya memang tidak punya maksud untuk menumbangkan Bung Karno, walaupun teman-teman saya, kolega saya telah mengajak kekuasaan di tangan kita. Kenapa harus kita tunggu-tunggu? Gitu. Buat sekarang sudah kita gulingkan saja. Saya mengatakan, maafkan, saya tidak mempunyai pikiran ke situ karena saya tidak mau meninggalkan sejarah
titik hitam dalam kertas putih kepada kehidupan angkatan perang kita. Saya tidak mau untuk mengajak kepada anak buah untuk merebut kekuasaan, saya tidak mau. Tapi kalau saudara-saudara mau, silakan. Saya tidak turut. Akhirnya tidak ada yang mau. Jadi tidak mau. Sekarang kita harus menyelesaikan semua itu secara konstitusional. Yang memang lama, tapi inilah jalan yang harus kita tempuh. Akhirnya semua setuju, hanya yang mengatakan yang kritik pada saya terlalu falsafah Jogja, itu seperti Andong, alang-alang ngasal pelakon gitu loh. Ya apa boleh buat aja kan. Tapi yang mereka tidak mengerti, yang penting itu kan kelakonnya itu. Jadi kelakonnya dengan berhasil, bukan alon-alon ya kelakonnya itu dan berhasil. Ya karena mereka salah menafsirkan. Sehingga kemudian terjadi pada 11 Maret sidang kabinet. Di situ ada pemberitaan mengenai soal istana sudah dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal. 10 Maret, 11 Maret itu keluarnya kan 11 Maret ketika itu juga 11 Maret itu kemudian lantas ada demikian sampai Bung Karno kemudian ke Bogor dalam keadaan sangat memprihatinkan, disusul dengan Waperdam seluruhnya dengan helikopter ke Bogor. Kemudian di antara 3 perwira, yang 2 menjadi menteri, yang 1 adalah Panglima Kodam, siapa? Pak Basuki Rahmat, kemudian lantas Yusuf sama Amir Muhammad sebagai Panglima Kodam. Melihat situasi demikian, itu sangat memprihatinkan, mempunyai ide untuk untuk menemani Bung Karno ke Bogor. Gitu. Baik. Tapi karena masih ingat ada atasannya, sehingga lapor kepada saya. Saya dalam keadaan sakit pada waktu itu, memang di tempat tidur karena kumat, tenggorokan. Kalau sudah kumat sampai kepada kursen dan sebagainya, tidak bisa menghadiri sidang kabinet pada waktu itu. Kemudian datang ke rumah, menceritakan semua kejadiannya. Allah minta izin untuk menemani Bung Karno di Bogor. Saya izin, silahkan, baik. Lantas tanya, pesan apa Bapak? Saya mau pesan 1, sampaikan salam dan hormat saya. Yang kedua, sampaikan kalau saya sakit, itu tidak bisa hadir tadi. Yang ketiga, sampaikan aja, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini saya atasi. Itu saja. Terus tidak macam-macam. Jadi saya hanya mengatakan, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini akan saya atasi. Dengan demikian, saya perhitungkan bahwasanya segala lamanya dialog antara beliau dengan saya itu, beliau sudah menangkap itu, Lalu ini berangkat. Setelah datang ke sana, ya lapor dan sebagainya, semua dimarahi dengan sendirinya. Sama menteri, kemudian sampai terjadi demikian. Kemudian lantas sampai, bagaimana cara mengatasinya? Ya, aja Pak, percayakan aja pada Pak Harto. Marah lagi, beliau kurang apa saya percaya pada Harto. Sudah diberi pangkat naik, jadilah sebagainya. Ya, tapi barangkali perlu tertulis. Baru kemudian tanpa kalau begitu dibuat surat tertulis, dibuat 3 jenderal, ditambah dengan semua Waperdam, Bandrio, kemudian Pak Lemena sama Khairul Saleh, terus sekretaris Sabur itu dibuat. Akhirnya kemudian ditandatangani. Nah itulah perintah 11 Maret lahir, ditandatangani, sudah mendekati sore, dan isinya adalah memberikan wewenang kepada saya di padang perlu untuk mengambil tindakan atas nama beliau, untuk mengamankan daripada perjuangan revolusi dan sebagainya. Itu merupakan suatu wewenang yang luar biasa itu. Dan kemudian lantas ini dibawa ke Jakarta. Sudah agak malam pada waktu, kurang lebih mendekati Isya itu. Kemudian saya masih di rumah, disampaikan, saya baca, saya putuskan kemudian bubarkan PKI. Bubarkan PKI, kemudian lantas karena persyaratan pada waktu itu harus sebelum mengambil keputusan ada koordinasi dengan menteri-menteri Panglima Angkatan. Saya ada rapat, ada di Kostrad. Lama berbicara dengan semua perwira dan semuanya telah ditinjau. Pokoknya saya menggunakan membubarkan daripada PKI.
dan semua dikonsep. Baru setelah jam 1 malam itu saya tanda tangani Jadi dengan demikian lantas berlaku daripada perintah mengenai pembubaran daripada PKI tersebut.